Di ayat ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dicontohkan keadaan dan sifat keangkuhan seorang raja yang zalim. Raja ini penguasa termasuk 4 di antara penguasa besar di dunia. Selain 2 penguasa yang muslim. Ketika berhadapan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan Raja Namrud ini dikarunia Allah Subhanahu wa taala kekuasaan kerajaan yang besar, tetapi dengan kerajaan itu justru tidak menambahnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mendurhakainya, ingkar kepada Allah, tidak taat kepada Allah, dan raja yang congkak ataupun sombong. Baik Bapak-Bapak jamaah rahimakumullah, kita baca dulu sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzi khajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idza qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Qala ana uhyi wa umitu qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fati biha minal maghribi fabuital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan, kerajaan. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan alam istifham, pertanyaan. Sering Anda sampaikan di sini, pertanyaan itu tidak mesti dijawab. Apalagi kalau yang bertanya itu Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan apakah, lam tidak, hamzah masuk ke nafi. Sering Anda sampaikan itu bisa dimaknakan sesungguhnya. Maka pertanyaan di sini mengandung 2 makna. Yang pertama adalah takriri, yang sebenarnya yang kedua adalah ta'ajub. Dalam ilmu bahasa Arab. Kemudian taro yang dimaksud di sini, taro, yaro, ru'yah. Penglihatan dengan mata, basyariah. Kemudian yang kedua penglihatan dengan biilmiyah, hati, akal, pikiran. Maka di sini dimaknakan, apakah tidak kamu perhatikan? Seolah-olah ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu ayat ini mukhatabnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu terhadap kita yang membaca pula. Apakah tidak engkau perhatikan? Apakah tidak engkau lihat? Alam sebenarnya engkau melihat Muhammad. Peristiwa ini terjadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, jauh sebelumnya, ribuan tahun bahkan.
Apakah Rasulullah melihat jamaah rahimakumullah? Tidak melihat. Tahu, maka taro yang dimaksudnya, apakah tidak engkau perhatikan maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala yang bercerita, yang mengkisahkan seolah-olah dengan keimanan orang-orang yang beriman, dia tahu yang disampaikan Allah itu adalah benar, nyata adanya, seolah-olah terlihat di depan mata. Sama dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan, apakah tidak engkau melihat Muhammad bagaimana Allah berbuat terhadap tentara bergajah belum lahir Rasulullah SAW. Maka Allah mengkisahkan ini, Rasulullah melihat dan seolah-olah melihat. Itu makna taro yang dimaksud di sini. Alam taro ilalladzi khaja Ibrahim fi rabbih. Alladzi terhadap orang haja yang mendebat, yang membantah. Siapa yang dibantah adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim fi rabbihi terhadap Robnya, tentu Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperdebatkan oleh Namrud. Di sini tidak dijelaskan siapa raja itu, tapi ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud adalah Raja Namrud. Namrud ini penguasa Babilonia, Mesopotamia, kalau sekarang Irak. Satu-satunya penguasa. Maka jamaah rahimakumullah, dijelaskan Imam Ibnu Katsir, hadzal ladzi khaja Ibrahim fi rabbih. Ini adalah orang yang mendebat Ibrahim fi rabbih tentang Robnya. Dan yang mendebat ini adalah wa huwa malikun Babil, penguasa raja Babilonia. Di sini tertulis Numrud bin Kan'an bin Qais bin Sam bin Nuh. Masih keturunannya Nabi Nuh, nasabnya. Di keturunan pertama Ibnu Kan'an, anaknya Kan'an. Ibnu Kausi, Ibnu Sam, Ibnu Nuh. Jadi dalam beberapa tafsir ada yang pakai doma Numrud, biasa kita baca Namrud, ada yang pakai akhirnya dal Namrud, sama saja. Yang jelas Raja Namrud. Jadi masih keturunan Nabi Nuh kalau nasabnya. Pertama adalah Kan'an. Nah, kalau kafir, ya enggak, untuk apa dibanggakan? Sekalipun keturunan Nabi, kalau kafir enggak dibanggakan, enggak perlu. Ini orang yang biasa membanggakan nasab. Kalau tidak beriman, enggak ada yang perlu dibanggakan, untuk apa? Toh, pada akhirnya ashabun nar, penduduk neraka, khalidina fiha, kalau orang kafir, kekal di dalam neraka. Enggak perlu dibanggakan. Oh, si ini keturunannya ini dan lain sebagainya, keturunan raja apa dan lain, tapi kafir enggak ada artinya. Kemudian pendapat yang kedua, Namrud bin Falih. Kalau yang pertama bin Kan'an, tapi urutannya masih bin Abir, bin Salih, bin Arfaksada, bin Sam, bin Nuh. Urutan tertinggi masih dari Nabi Nuh alaihissalam. Wal awwalu qaulu Mujahidi wa ghairi. Dan pendapat pertama itu yang mengemukakan adalah Mujahid dan lainnya, kalangan tabi'in. Kemudian dijelaskan di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, qala Mujahid, berkata Mujahid, wa malakat dunya masyariqaha wa magharibaha arbaatun. Kata beliau bahwasanya raja yang menguasai belahan timur dan barat dunia itu ada 4 orang. Ada 4 orang, mukminani wa kafironi. Yang 2 orang beriman, jadi belahan timur dan barat itu penguasanya 4 orang dahulu itu. Mukminani, yang 2 itu beriman, wa kafironi, dan yang 2 itu kafir. Kemudian dijelaskan di sini, fal mukminani, maka yang 2 beriman itu adalah Nabi Sulaiman bin Dawud. Jadi penguasanya dunia itu 4. Yang pertama Nabi Sulaiman bin Dawud,
Kemudian yang kedua adalah Dzul Qarnain yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi, penguasa dua tanduk, dua kekuasaan. Kemudian wal kafironi Numrud bin Kan'an, dan yang dua kafir itu adalah Namrud bin Kan'an wa Yukhtanasor, kemudian Bukhtanasar. Jadi yang kafir itu Namrud, yang kedua adalah Bukhtanasar. Itu yang kafir. Wallahu alam, maka Allah yang lebih tahu. Maka di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan wa makna qauli alam taro ayyu biqalbika ya Muhammad. Yaitu yang dimaksud adalah engkau melihat dengan hatimu Muhammad keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah menceritakan seperti di hadapan beliau itu seolah-olah terjadi peristiwa itu, betul-betul nyata. Itu yang dimaksud taro. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang diperdebatkan oleh Namrud ini terhadap Ibrahim adalah tentang Robnya, diantaranya adalah wujudir Rabbi, keberadaan Tuhan Ibrahim, Tuhannya. Kenapa jamaah rahimakumullah? Namrud ini mengingkari. Namrud ini menyatakan tidak ada Tuhan itu selain aku, tidak ada. Jadi bukan Fir'aun yang pertama mengaku dirinya Tuhan, itu bukan Fir'aun, tapi Namrud. Wadhalika annahu angkaro ayyakuna thamma ilahun ghairuh. Nah, dia menyatakan yang demikian itu sesungguhnya Namrud ini mengingkari adanya Tuhan selain dirinya. Kama qala ba'dahu Fir'aun, sebagaimana setelahnya Namrud ini ada raja Fir'aun yang semisal dia mengatakan ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Lengkapnya begini. Dia mengatakan sama persis yang disitir Fir'aun. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Ini Fir'aun. Dalam surat An-Nazi'at, wa qala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang tertinggi. Jadi dia mengaku Tuhan. Jamaah rahimakumullah. Ini Namrud. Maka bakarlah Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Hampir sama jamaah rahimakumullah. Pendahulunya Raja Dolim seperti itu. Dia bikin menara tinggi, memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dijelaskan dalam kitab itu, namanya Bada'i Zuhur. Syekh Muhammad bin Muhammad Ilyas. Tapi saya kitab aslinya nggak punya, hanya ada kutipan dari suatu buku yang dikarang Imam Muslim, jamaah rahimakumullah. Dikutip dari kitab Bada'i Zuhur, maka ini dari buku saya ambil, referensinya bisa dipertanggungjawabkan. As-Sa'labi menyinggung masalah kelakuan Raja Namrud sebagai berikut. Innan Namrudha huwa awwalu man tajabbara fil ardi wa ar-rububiyyati min dunillahi ta'ala. Jadi sesungguhnya Namrud itu adalah orang pertama yang sombong di muka bumi, bahkan dia mengaku memiliki sifat ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Fir'aun yang duluan, Namrud. Dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Ibrahim untuk menyadarkannya. Tapi namanya Namrud, tauhid, ya tetap tidak beriman. Kemarin kita jelaskan definisi tauhid. Sesuatu yang melampaui batas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian dijelaskan di sini apa yang menyebabkan Namrud itu sampai memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan an atahullahul mulk.
Karena Allah Subhanahu wa taala jamaah rahimakumullah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Memberikan kekuasaan kepada Namrud Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sesuatu yang menurutnya sehingga dengan sesuatu itu tidak seolah-olah tidak ada yang menyamai dia. Bahkan dia memproklamirkan sebagai Tuhan. Kekuasaan. Dan kekuasaan Namrud jamaah rahimakumullah 400 tahun. 400 tahun. Nah, yang membuat Namrud itu berlaku demikian, mendebat Ibrahim karena itu dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, maka dia sombong. Maka dia sombong, dia congkak. Sifatnya tidak mencerminkan orang yang diberikan anugerah kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekuasaan itu dibatasi. Sekarang nggak boleh lebih 2 periode. Kalau orang sudah berkuasa sekian tidak, dia sudah pongahnya luar biasa. Tidak perlu lama-lama. Maka di sini jamaah rahimakumullah dijelaskan dalam tafsir ini wa ma khamalahu ala hadat tughyan wal kufrul walid wal mu'anadatis syadida illa tajabbaru. Dan dia jamaah rahimakumullah adalah seorang yang melampaui batas, wal kufri kafir, al ghalid kafir, betul-betul kafir, kafir sangat, wal mu'anadati ingkar sangat asyadidah, illa tajabbaruhu, kecuali tidak lain adalah menyombongkan diri. Wa tulu muddatihi fil mulki, dan dia dalam hitungan menguasai kerajaan itu, wa dzalika annahu yuqalu innahu makatha arba'a mi'ati sanah fi mulkihi. Dijelaskan di sini, sesungguhnya dia memegang kekuasaan, memegang kerajaan itu selama 400 tahun. 400 tahun. Orde Baru saja berapa? 32 tahun ya? Berapa periode itu? Nah ini tidak main-main 400 tahun Pak. Panjang sekali. Walihada qala an atawul mulk. Dan untuk inilah Allah berfirman an atahullahul mulk. Karena apa? Allah memberikan terhadap dia kerajaan. Padahal jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kuasa itu amanah terhadap orang yang dikehendaki. Kekuasaan itu punya Allah. Kekuasaan itu milik Allah. Apa yang diberikan kepada Namrud, dia lupa Namrud itu. Seolah-olah hasil karyanya sendiri. Sama dengan sesudahnya Fir'aun. Sama Raja Abraha. Semua sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi dia tidak menyadari bahwasanya orang-orang yang berkuasa itu adalah orang yang diberikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya pilkada. Orang cari pasangan, dia mencari kekuasaan. Kalau Allah tidak kasih kekuasaan, tidak bakalan dapat jamaah rahimakumullah. Belum sampai menjabat, mati. Gak dapat. Maka dia mencari kekuasaan, Allah berikan kekuasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan kuasa, jamaah rahimakumullah. Yang memberikan kuasa kepada semua manusia. Titipan. Dalam surat Al-Imran itu Allah mengingatkan, qul katakanlah Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, yang Allah kehendaki. Biar kita mencari kemana-mana, Allah gak kasih, tidak dapat. Kekuasaan itu milik Allah.
kerajaan milik Allah. Tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya' biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang luar biasa, penguasa mukmin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Naml itu bisa dilihat, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya ila akhiril ayat. Doa beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semut mau masuk itu ke lubangnya, jamaah rahimakumullah. Lihat Nabi Sulaiman bahasa semut saja paham, tidak sombong. Baru bahasa Inggris sudah kemana-mana. Sulaiman bahasanya hewan paham, nggak sombong, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, raja ini begitu diberikan kekuasaan, itulah namanya tauhid, Pak. Tauhid ya begitu. Ma'bud, kemudian apa? Diibadahi, diikuti, ditaati. Sekalipun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kekuasaan kepada makhluknya. Maka fa'amma man togo, maka adapun orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu tauhid. Kemudian kala, sekali-kali tidak, innal insana layatgo, sesungguhnya manusia itu layatgo, sungguh tauhid, melampaui batas. Ketika apa? Ar-ro'ahu stagna, ketika melihat dirinya cukup. Siapa yang memberi dirinya? Tidak ngerti. Bahkan dia mendebat Tuhannya Ibrahim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mendebat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ar-ro'ahu stagna, inna ila rabbikar ruj'ah. Sesungguhnya nantinya akan dibalikkan kepada Rabbmu. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha, apakah engkau tidak melihat orang yang melarang? Ayat selanjutnya melarang sholat di antaranya. Yang berani melarang orang sholat itu tauhid. Maka ayat terakhir surat Al-Alaq itu pernah kita bahas, kalla la tuti'hu, sekali-kali jangan engkau taati tauhid itu. Yang perlu kita lakukan apa? Sujud kepada Allah, waqtarib, dekatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita dari yang namanya tauhid, apalagi menjadi tauhid tughyan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perdebatan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini jamaah rahimakumullah, ini juga saya ambil buku, makanya agak kurang begitu jelas. Tapi yang penting kita dapat mengambil pengajaran. Ini dijelaskan Bada'i Zuhur Syekh Muhammad. Pada saat itu terjadi kejayaan pada zaman Namrud. Innal gula'a waqa fi zamanin Namrud wajdabatil ardu fakana Namrud tahzinu indahu jami'al gula fayuksidunas min sa'iril aqtazi wa kana la yabi'u ahadan syai'a. Jadi waktu kejayaan Raja Namrud, jamaah rahimakumullah, ini bukan dari buku aslinya, cuma buku Al-Imamun Zolim, penguasa Zolim, dia mengutip dari kitab Bada'i Zuhur. Beliau menjelaskan itu. Bahwasanya jamaah rahimakumullah, terjadi krisis yang sangat hebat mengakibatkan mahalnya bahan makanan pokok karena kelangkaannya. Dalam kepahitan yang semacam itu, Namrud ini satu-satunya orang yang menimbun bahan-bahan pokok. Fayuksidu nasu min sa'iril aqtazi. Kemudian sehingga menimbulkan masa paceklik.
Wa kana la yabiu ahadan saya. Karena Namrud ini orang yang memiliki segalanya, dia tidak menjual terhadap salah seorang pun sembako itu, yang langka itu, yang dia punya, tidak menjualnya, tidak dijual belikan. Hatta yasjudu lahu wa yaqulu anta rabbi. Sehingga orang itu diberikan oleh Namrud kalau dia mau bersujud kepada Namrud. Jadi Namrud itu melebihi Fir'aun. Semua dikendalikan ekonomi itu. Sampai makan pun kalau rakyatnya kamu tidak mengatakan aku Tuhan, tidak dikasih makan. Itu asalnya Namrud jamaah rahimakumullah. Hatta yasjuda lahu wa yaqulu anta rabbi. Dan kamu mengatakan engkau Tuhanku. Baru wawaqa al-qahtu fil ardi allati biha. Termasuk kondisi peceklik ini jamaah rahimakumullah dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini juga mengalami fasa faro Ibrahimu ilan Namrud liyastari minhu hilalan. Falamma wasala waqafa baina yati arafa Namrud faqala ya Ibrahim. Namrud ini tahu Ibrahim datang, dia musuh bebuyutan Namrud. Tahu dia, dimanfaatkan oleh Namrud. Maka Namrud menuju Fasafar menuju kepada Nabi Ibrahim menuju kepada Namrud. Tujuan Nabi Ibrahim liyastari untuk membeli darinya. Bukan itu. Maka dimanfaatkan oleh Namrud. Faqala, berkata mereka, ya Ibrahim man ana. Ibrahim, siapa saya? Apa kata Ibrahim? Anta abdum min abdillah. Engkau adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah biasa, kata Nabi Ibrahim. Tidak ada rasa takut. Engkau hamba Allah biasa, kata Ibrahim. Faqala Namrud, maka Namrud berkata, usjudli, sujud kamu kepadaku. Nah, suruh sujud. Faqala Ibrahim, maka Ibrahim berkata, la tidak. As-sujuda illa lirabbil ma'bud. Sujud hanya layak dilakukan terhadap terhadap zat yang layak untuk diibadahi, disembah. Faqala Namrud, wa ma rabbul ma'bud. Kata Namrud, siapa Rabb Tuhan yang disembah itu siapa? Qala Ibrahim, ar-rabbul ma'bud. Rabb yang wajib disembah adalah huwaladzi yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang mampu, yang memiliki zat sifat menghidupkan dan mematikan. Ini kemudian ada dijelaskan dalam suatu surah jamaah rahimakumullah, surah Al-Baqarah tadi. Jadi Allah itu yang maha hidup, yang menghidupkan, mematikan. Rupanya Namrud ini tell me, Pak, bodoh atau tidak ngerti. Tidak mengerti definisi menghidupkan dan mematikan, tidak ngerti Namrud itu. Maka dia menjawab jamaah rahimakumullah, ana uhi wa umid fastada'a bi rajulaini wajaba alaihimal qatlu faqatala wahidan watlaqal akhar. Dia panggil dua yang bersalah di kerajaannya, yang telah divonis bersalah, kemudian yang satu dipenggal mati. Aku bisa mati. Yang dimaksud Nabi Ibrahim menghidupkan, mematikan itu mengadakan dari tidak ada menjadi ada, rohnya, tapi nggak sambung Ibrahim. Dari konyol dia jamaah rahimakumullah. Maka di ayat ini kemudian Allah menjelaskan jamaah rahimakumullah, kalau Allah yuhyi wa yumit, Namrud ana uhyi wa umit, dia tidak sebetulnya argumennya sudah mentah, sudah kalah total Namrud ini. Maka jamaah rahimakumullah, lalu Nabi Ibrahim tidak mau meladeninya, dibiarkan begitu saja. Baik, kemudian qala Ibrahim, berkata Ibrahim, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Kata Ibrahim melanjutkan, maka sesungguhnya Allah Rabbmu, Rabbku itu adalah yang mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur.
Kenapa Ibrahim mampu? Ibrahim orang beriman, Ibrahim walinya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Togut. Namrud, dia tidak berkutik. Allah yang menerbitkan matahari dari timur, kemudian tenggelam di barat. Maka kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa'ti biha minal maghribi, maka datangkanlah matahari itu dari barat. Ya nggak bisa apa-apa, Pak. Diam klep sudah. Kayak orang bodoh. Allah berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini adalah jamaah rahimakumullah, nabi yang luar biasa, nabi yang termasuk ulul azmi, 4-5 di antara para nabi. Tapi walaupun sudah diingatkan seperti itu, yang namanya Togut jamaah rahimakumullah, dia tidak mau mengakui kebenaran, tidak mau Togut. Maka penguasa itu rata-rata dia menggunakan powernya itu untuk menjaga kekuasaannya. Itu penguasa yang tidak beriman, Bapak-Ibu jamaah rahimakumullah. Dan banyak contoh. Raja Abroha menyerang Baitullah. Allah hinakan apa? Dengan mengirim burung. Kemudian dijatuhkan batu mengenai mereka dan pasukan, hancur. Pretel satu persatu badan tubuhnya. Kemudian Fir'aun juga gitu, jamaah rahimakumullah. Sebelumnya sudah diberikan peringatan, ada kodok, ada kutu. Kemudian berjanji Fir'aun kalau bisa menghilangkan doanya Musa ini, dia bertobat, tetap saja namanya Togut. Maka Togut itu ma'ubida min dunillahi ta'ala. Apa-apa yang diibadai selain Allah itu Togut. Dia diibadai, senang Togut. Diikuti, salah, senang Togut. Itu definisi Togut. Bapak-Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Ibrahim ini sekali lagi luar biasa jamaah rahimakumullah. Termasuk kita diingatkan peristiwa Ashabul Ukhdud, penggalian parit raja. Kita sudah bahas Al-Buruj itu. Bagaimana dia caranya anak ini bisa dibunuh. Kemudian dia mengatakan, kamu tidak akan bisa membunuh saya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, gulam. Dipanah, semua yang ada di kerajaan itu, jamaah rahimakumullah, di negara itu masuk Islam. Berkat anak ini. Yang engkau khawatirkan, wahai raja, terbukti. Maka apa tidak beriman kepada Allah rajanya. Justru menyuruh menggali parit. Semua orang yang menentang tidak beriman dimasukkan dalam parit. Togut. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Ibrahim ini jamaah rahimakumullah, saya bacakan artinya aja, tidak usah baca artinya. Nabi Ibrahim ini pernah menerima berhala dari ayahnya agar dijual. Kemudian kaki berhala itu diikat oleh Nabi Ibrahim dan berhala itu diseretnya keluar masuk kampung, keluar kampung, seraya mengucapkan, siapa yang mau membeli patung berhala ini yang akan membahayakan dan tidak bermanfaat sama sekali. Tidak beraninya orang itu karena melihat Azar membuat patung bapaknya. Jadi patung sudah dijual tapi dihinakan oleh Ibrahim. Kemudian Ibrahim muda ketika usia 17 tahun, jamaah rahimakumullah, beliau ini sering bergaul dengan masyarakat luas di kota itu, Babylon. Mereka mengajak Ibrahim untuk ikut keluar kota merayakan hari besar. Jadi tradisi di Babylon itu ada perayaan tiap tahun. Yang mana perayaannya itu jamaah rahimakumullah, di antaranya kegiatannya memberi makan patung-patung yang dilakukan raja maupun ajudannya setiap hari. Dan makanan-makanan itu dimanfaatkan oleh setan, dilenyapkan sehingga Namrud menganggap yang makan itu patung-patung. Wahum jalisuna ala kursi min dhabi wa kana kabir. Berhala-berhala itu ditempatkan di atas kursi emas
Di antara sekian banyak berhala ada yang paling besar. Di kepalanya disematkan mahkota yang dilapisi dengan intan permata. Matanya terdiri dari yakut mewah dan berhala-berhala yang lebih kecil ditaruh pada kiri kanan. Jadi full di situ banyak berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu diajak bapaknya, dia mengatakan sakit. Itulah bohongnya Nabi Ibrahim. 2 kali kalau nggak salah dalam beberapa riwayat dijelaskan. Di antaranya beliau mengatakan aku lagi sakit, padahal dia punya niat mau menghancurkan patung-patung itu. Mau menghancurkan patung-patung yang disembah mereka. Maka setelah Namrud dan rakyatnya menyajikan hidangan di gedung tempat pemujaan itu, mereka keluar menuju lapangan untuk merayakannya. Pas Nabi Ibrahim itu tinggal, kemudian dia keluar. Akhir cerita dia kembali jamaah rahimakumullah melihat patung-patung itu hancur berantakan, tinggal satu yang besar. Dan satu itu dikasih kampak dan wait itu kepalanya itu. Ini juga terjadi dialog betapa hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan di situ Fatan, ada pemuda yang memang membenci patung-patungmu Namrud. Dan pemuda lalu Ibrahim dipanggil jamaah rahimakumullah. Datangkanlah pemuda itu kemari, perintah Namrud. Nabi Ibrahim kemudian didatangkan dan dibawa menghadap Ibrahim. Benarkah kamu yang melakukan semua ini? Tanya Raja Namrud. Apa kata Ibrahim jemaah rahimakumullah? Bukankah berhala besar itu yang membawa kampak? Tanya kepada berhala itu. Ya dibodoh-bodohkan Ibrahim, padahal dia lebih bodoh. Maka jawaban mereka jemaah rahimakumullah, bodoh kamu, sejak kapan patung bisa bicara sehingga kamu suruh aku bertanya kepadanya? Ujar Namrud marah. Kalau bicara saja tidak bisa, kata Ibrahim, mengapa kalian menjadikan dia sebagai Tuhan? Desa Ibrahim. Bicara nggak bisa, dipukul nggak, disiram air nggak bisa. Tapi kenapa kamu jadikan Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat? Marah. Pada akhirnya jemaah rahimakumullah, akhirnya Ibrahim ini dibakar hidup-hidup. Dalam suatu riwayat, asap itu sampai ke negeri Syam. Saking besarnya asap itu. Qala kharriquhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhanmu jika benar-benar hendak melakukannya. Maka jemaah rahimakumullah, yang terjadi sebaliknya, ternyata Allah menjadikan api itu dingin. Ya narukun bardaw wa salaman ala Ibrahim. Selamat Ibrahim. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau di Al-Qur'annya dijelaskan seperti ini, bisa dibaca surah Al-Anbiya ayat 57 sampai 70. Saya bacakan sekilas saja. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Ibrahim. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala berkeping-keping kecuali yang terbesar induknya agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zolim. Jadi singkat cerita jemaah rahimakumullah, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar berbuat. Kemudian Allah perintahkan api itu untuk dingin. Kami Allah, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagimu. Bayangkan di Syam itu berapa besarnya, luasnya. Selesai api keluar Ibrahim. Kalau sekarang kan karomah, betapa saktinya gitu ya. Saking saktinya Ibrahim keluar, air dingin. Yang punya api Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim dibakar api itu dalam suatu riwayat, didatangi malaikat jamaah rahimakumullah. Kata Nabi Ibrahim untuk menolong. Tangan dan kaki terikat, Ibrahim dilempar ke kobaran api. Bersama dengan itu datanglah malaikat menawarkan pertolongannya.
Tapi apa kata Ibrahim? Hasbi min su'a ila ilmuhu bihali hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah maha mengetahui tentang keadaanku, Allah mencukupi permohonanku, Allah yang mencukupi kebutuhanku. Allah adalah sebaik-baik tempat berserah diri. Tidak mau minta pertolongan malaikat. Allah tahu keadaanku. Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka keajaiban luar biasa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Namrud ini jamaah rahimakumullah, penguasa dolim ini itu ya hampir sama dengan yang dialami Fir'aun. Dari hal mimpi. Mimpi, kalau Fir'aun mimpi semua api itu kenapa mereka memasuki orang-orang Mesir, Kipti. Fir'aun itu diperlihatkan api yang begitu luar biasa masuk ke rumah orang Mesir. Kemudian dia bertanya pada ahli nujumnya, pakar tukang sihir, yang akan mengatakan kerajaanmu akan musnah, akan dikuasai oleh seorang yang dari Bani Israel, pemuda yakni Musa. Bermula dari itu, kemudian dia ada beberapa riwayat itu diantaranya kemudian diperintahkan untuk membunuh semua laki-laki, sama dengan Fir'aun. Maksudnya yang tadi mimpinya Fir'aun sama dengan mimpinya Namrud juga begitu. Ada seorang pemuda, ya Ibrahim itu ini maksud. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian akhir hidupnya Ibrahim, akhir hidupnya orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala itu kemudian dia pun hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kutipkan yang terakhir, Zaid bin Aslam ini kalangan tabi'in. Beliau menjelaskan, bisa didapati di tafsir Ibnu Katsir ini. Namrud ini sudah diingatkan beberapa kali. Zaid bin Aslam mengatakan, wa ba'atsallahu ila dzalikal malikil jabbar. Telah mengutus Allah terhadap yang demikian, yakni Namrud, al-malikil jabbar, penguasa yang dolim, yang kuat berkuasa, malaka. Ada yang mengatakan ini seorang malaikat, ada yang mengatakan utusan itu raja. Nah, utusan ini jamaah rahimah, ya'muru bil iman, menyeru kepada Namrud terhadap keimanan kepada Allah. Maka apa kata Namrud? Fa'aba alaih, maka Namrud ini enggan beriman. Maka diberikan peringatan, walaupun Namrud itu raja zalim. Summa da'ahu tsaniyah, kemudian yang kedua pun diseru lagi. Fa'aba, maka dia pun jamaah rahimakumullah, enggan, tidak mau juga. Sampai yang ketiga, fa'aba, dia pun enggan. Waqala, maka kemudian kata malaikat ini, kalau malakan ini seharusnya malaikat, tapi ada yang menerjemahkan raja. Wallahu alam. Kata malaikat utusan ini, ijma' jumu'aka wa ajma'u jumu'i. Kumpulkanlah semua yang ada pada kamu, kekuatanmu. Aku pun akan mengumpulkan kekuatanku. Maka fajama'an Namrud, maka Namrud mengumpulkan jaisahu wa junudahu waqta tulu'i syams. Dikumpulkan semua bala tentaranya Namrud, semua yang ada pasukan-pasukannya pada waktu matahari terbit. Kemudian wa arsalallahu alaihi baban minal ba'udi bi haitsu lam yaro aina syamsi wasallatahu alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim nyamuk, ribuan nyamuk sampai memenuhi nyamuk semua, baud. Bi haitsu lam yaro, sampai orang itu tidak bisa melihat dengan mata karena terhalang itu nyamuk itu. Kemudian jamaah rahimah, fa'akal tuluhu mahum, maka nyamuk ini makan daging-daging mereka, wadima'ahum, darah-darah mereka, watarakathum idhamam badiyah, kemudian meninggalkan tulang-tulang habis. Dan wadakholat wahidatum minha fi man khorijil maliki, dan kemudian masuk salah seekor dari nyamuk itu di dalam kedua lubang hidungnya Namrud al-Malik.
Famakatha fiman khori, kemudian masuk ya membuat ulah. Berapa lamanya? Arba'ami'ati sana, 400 tahun. 400 tahun nyamuk. Nah, sama kita kemasukan semut itu kan luar biasa sakitnya. Itu 400 tahun dia berkuasa 400 tahun. Namrud juga diganggu nyamuk selama 400 tahun oleh Allah Subhanahu. Adzabahullahu biha fakana yadribu ra'sahu bil marazifi fi hadhil muddati kula hatta ahlakallahu biha. Selama 400 tahun pula saking peningnya dia menggunakan palu, yadribu, dipukulnya kepalanya itu bil marozib, dengan palu, selama itu kula hatta ahlakallahu biha, sampai jamaah rahimakumullah dia binasa. Namrud penguasa besar matinya hanya dengan seekor nyamuk. Ada yang mengatakan, tapi saya nggak tahu riwayatnya itu, nyamuknya itu katanya matanya picak sebelah. Hina betul penguasa jamaah rahimakumullah kalau menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, perdebatan antara Ibrahim dan Namrud laknatullah alaih itu dimenangkan oleh Nabi Ibrahim, karena Ibrahim adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim orang beriman walinya, pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir pelindungnya, walinya yang melindungi itu adalah Tagut, tidak akan menang. Dan kezaliman, kebatilan itu tidak akan menang dengan kebenaran. Dan ini ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah memberitakan dalam Al-Qur'an, dan ditunjukkan kepada kita. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya, ibrah, pelajaran darinya, bahwasanya kekuasaan itu bukan segalanya. Dan sekali lagi jemaah rahimakumullah, orang karena kuasa itu akan buta matanya. Segala sesuatunya yang menjadikan dia berkuasa sampai bisa memproklamirkan sang penguasa melebihi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat terakhir, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang kafir tidak diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berdebat, Ibrahim diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kalau dia beriman. Sama dengan yang terjadi di kejaksaan, kadang-kadang enggak pakai pengacara, Allah tutup mulutnya, dikunci, enggak bisa apa-apa. Hakim membenarkan si terdakwa karena benar, karena Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.